menjelaskan sebuah esai yang dibuat oleh aku sendiri. Tapi sebelum masuk ke materinya, masuk ke isi esainya itu apa sih? Kalian pernah dengar nggak sih sebuah pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Salsabila Amalia Putri dari program studi ilmu perpustakaan. Mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan NIM 2250 30 70 11111019. Oke, karena udah perkenalan nih, jadi sekarang aku mau ngasih tahu judul dan isi esai aku. Judul esainya adalah Membaca Tradisi Berpengetahuan dan Kepustakawanan. Pasti kalian semua udah pada tahu membaca itu apa sih? Membaca merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sering dilakukan setiap manusia. Sebelum kita melihat informasi terkait, pastinya kita akan terlebih dahulu membaca tulisan tersebut. Masyarakat di Indonesia tentunya mulai diajarkan membaca sejak dini. Maka dari itu, pentingnya manusia untuk bisa membaca guna memahami arti dari sebuah tulisan, menambah pengetahuan, dan melatih kemampuan diri untuk berpikir kritis. Nah, dari berpikir kritis itu ada banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu menganalisis sebuah masalah dan bisa memecahkan masalah tersebut. Namun sayangnya, Indonesia menjadi negara dengan minat pembaca yang minim. UNESCO mengatakan bahwa negara Indonesia termasuk urutan kedua dari bawah mengenai minat literasi di dunia. Artinya, minat baca sangat minim atau rendah. Menurut perolehan data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keminiman membaca. Contohnya seperti keadaan sosial ekonomi keluarga, komunikasi dan bimbingan terhadap anak pada usia dini, komunikasi dan bimbingan belajar pada masa sekolah, dan lingkungan sekitar. Membaca adalah jendela dunia. Semua pasti pernah mendengar istilah itu. Kalimat yang tepat untuk menambah motivasi kita untuk meningkatkan minat membaca. Oleh karena itu juga, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kegiatan untuk meningkatkan minat literasi atau minat baca kepada siswa atau seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu yang diterapkan kepada seluruh siswa membiasakan kegiatan baca di kelas. Ada banyak cara untuk meningkatkan literasi, yaitu memanfaatkan variasi bacaan, berlatih problem solving, bersenang-senang dengan kata-kata, dan membuat literasi membaca sebagai komunikasi. Salah satu manfaat dari membaca itu adalah kita mendapatkan banyak ilmu, menambah ilmu. Nah, kita sangat membutuhkan banyak ilmu kan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ilmu, semua orang pola pikirnya tidak akan berkembang. Orang menjadi malas, dan yang terpenting jika tidak adanya ilmu akan menyebabkan dunia ini kurang sempurna. Dalam sejarah peradaban manusia, pada era informasi yang menonjol adalah pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan, kita bisa berkembang pada era sekarang. Teknologi semakin berkembang dari zaman ke zaman, dan fashion pun ikut berkembang. Pengetahuan sebagai modal yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan kemajuan suatu instansi. Di lingkungan yang cepat berubah seperti saat ini, maka pengetahuan kuno apabila tidak segera diperbarui terus-menerus melalui proses belajar. Karena tadi aku udah menyinggung soal pengetahuan, menurut kalian itu pengetahuan itu apa sih? Oke, di sini aku akan menjelaskan.
Pengetahuan menurut pakar dan ahli adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Pengetahuan juga bisa diperoleh seseorang melalui panca indera. Dengan pengetahuan, seseorang akan mampu berpikir dan kritis, dan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Selain pengetahuan, terdapat juga manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dapat diartikan sebagai serangkaian pendekatan sistematis untuk mengelola pengetahuan, mengevaluasi serta mendayagunakan berbagai aset. Aset pengetahuan tersebut terdiri dari pengetahuan tacit yang terbawa pada kepala masing-masing individu maupun bentuk pengetahuan eksplisit seperti database, arsip, rekod, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ilmu perpustakaan dan informasi, pengetahuan bisa dikembangkan menjadi apa saja. Tanpa adanya perpustakaan, kita tidak bisa memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, dan kita juga tidak bisa memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah maupun universitas. Oleh karena itu, adanya pustakawan dan kepustakawanan. Oke, pasti kalian kayak bingung ya. Pustakawan dan kepustakawanan itu apakah hal yang sama atau hal yang berbeda? Jawabannya adalah itu adalah dua hal yang berbeda. Di sini aku mau menjelaskan tentang pustakawan dulu deh. Pustakawan itu bukanlah seseorang yang menjaga perpustakaan. Akan tetapi, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Tidak hanya sampai di situ aja nih. Pustakawan juga mempunyai tugas, yaitu mencari, menghimpun, mengelola, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi yang terdapat di perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh pengguna. Jadi udah jelas banget nih, pustakawan itu bukan seseorang yang menjaga perpustakaan, akan tetapi pustakawan juga memiliki ilmu untuk menjaga, mengelola perpustakaan itu bagaimana agar pengguna itu nyaman di perpustakaan. Nah, tadi aku udah ngejelasin tentang pustakawan itu apa sih? Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang kepustakawanan. Kepustakawanan ialah penerapan dari pengetahuan, hal pengadaan, penggunaan, serta pendayagunaan dalam arti luas dalam hal perpustakaan atau jasa perpustakaan. Di zaman sekarang yang sudah eranya digitalisasi, teknologi yang semakin maju, kita ke perpustakaan gak hanya ke sebuah gedung ya, tetapi perpustakaan juga bisa dijangkau melalui handphone masing-masing yang bisa kita baca di rumah kalian yang biasa disebut e-book. Itulah mengapa sudah tidak ada alasan lagi untuk kita malas membaca, karena kita sudah disuguhkan oleh banyak fasilitas dan kita tinggal menggunakan dengan sebijak dan sebaik mungkin. Nah, di antara kalian pasti ada yang bertanya nggak sih, kayak mengapa perpustakaan offline tetap banyak pengunjung walaupun sudah adanya e-book? Oke, jawabannya adalah karena masing-masing seseorang mempunyai kenyamanan yang berbeda dalam hal membaca. Ada seseorang yang lebih nyaman membaca saat dia menyentuh buku yang sedang ia baca, dan ada seseorang yang mungkin lebih nyaman membaca lewat handphone, lewat laptop, atau lewat PC-nya dia, sambil rebahan, sambil ngemil, sambil bersantai-santai lah. Pokoknya intinya kita mempunyai tingkat kenyamanan yang berbeda saat membaca sebuah tulisan gitu.
Dan juga buku cetak tidak akan bisa tergantikan kesakralannya. Walaupun sudah banyak juga kayak kitab suci yang online, tapi Al-Quran, Injil, dan lainnya tidak akan bisa tergantikan kesakralannya. Jadi itulah mengapa perpustakaan offline tetap banyak pengunjungnya, walaupun di saat sudah di era yang banyak sekali buku-buku online yang bisa kita baca di rumah. Oke. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, sekarang pun perpustakaan tidak hanya tentang buku saja. Seperti contohnya di Singapura terdapat kafe dan perpustakaan yang dinamakan The Book Cafe. Jadi perpustakaan dan kafe bisa dalam satu tempat ya. Karena pada dasarnya perpustakaan itu menarik perhatian untuk pengunjung datang ke perpustakaan dengan berbagai cara. Nah, salah satu caranya adalah dengan kafe dan perpustakaan itu bisa menarik pengunjung perpustakaan khususnya untuk anak muda di zaman sekarang. Nah, dari penjelasan yang tadi aku jelasin itu termasuk dalam kepustakawanan. Kepustakawan Indonesia juga telah berupaya dalam penggunaan serta pendayagunaan buku di perpustakaan. Sudah banyak sekali perpustakaan yang pemerintah buat untuk masyarakat, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah. Baik, itu merupakan penjelasan dari materi esai saya. Untuk yang terakhir, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Saya, Salsabila Amelia Putri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.